Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dalam persekutuan doa kedua bulan keluarga secara online bersama dengan keluarga kita tercinta. Kiranya kita semua dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu patung terbesar yang pernah dirancang oleh pemahat Perancis yang terkenal berdiri di Pulau Liberty di pelabuhan New York, Amerika. Tingginya kurang lebih 50 meter, beratnya 100 ton karena terbuat dari perunggu. Memancarkan cahaya sampai 100 meter dengan diterangi lampu yang sangat terang, yaitu 13.500 watt. Inilah patung Liberty yang dipersembahkan untuk penduduk Amerika Serikat sebagai pemberian dari orang-orang Perancis. Namun dengan berlalunya waktu, 300 lembar tembaga tipis pada patung itu mulai rusak disebabkan persenyawaan kimia. Karena dikhawatirkan membahayakan mereka yang menyaksikan patung itu, maka patung itu ditutup dan direnovasi dalam waktu yang cukup lama. Lambang hubungan baik di antara bangsa-bangsa dan kebebasan dari penindasan itu sendiri perlu diperbarui. Benarkah bahwa suatu lambang nasional ternyata perlu dipelihara agar tetap kuat dan bersinar cemerlang? Harus diperbaiki kembali. Begitu jugakah dengan institusi keluarga sekarang ini perlu ditinjau kembali untuk dilihat apakah dalam kondisi harmonis, aman dan kokoh. Saudara, kita seringkali melihat di acara televisi yang sedang viral, yaitu banyaknya kasus perceraian terutama di kota Bandung. Setiap harinya ada 150 kasus di mana mereka membutuhkan penyelesaian untuk masalah mereka untuk mengurus perceraian. Banyak juga keluarga-keluarga sekarang sementara mereka hidup dalam satu lembaga rumah tangga yang tampaknya stabil tetapi merasa bahwa sepertinya hidup berkeluarga itu terasa hambar. Sehingga walaupun mereka kelihatannya bahagia, aman-aman saja, tidak terjadi perceraian, namun di dalamnya sudah terjadi perceraian secara emosional. Dan ini cepat atau lambat akan menggiring keluarga itu sendiri menuju kondisi yang disebut menjadi pernikahan yang buruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah ide Allah. Karena itu diciptakan laki-laki dan perempuan, dan keluarga terbentuk melalui pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tentu saja yang dimaksudkan keluarga bukan sekedar dua orang pria dan wanita sepakat hidup bersama dalam satu rumah yang sama, satu alamat yang sama, makan, menikmati makanan di meja yang sama, kemudian juga tidur di tempat tidur yang sama, bukan seperti itu. Namun keluarga adalah tempat di mana kita mendapatkan penghiburan dan keluarga lebih daripada itu. Keluarga tempat di mana kita merasa aman dikala kejahatan dunia menyerang kita. Keluarga tempat di mana kasih dipraktekkan secara nyata dan tulus. Keluarga adalah tempat di mana setiap anggotanya mendapat segala yang baik, indah, suci, dan berguna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga kita yang berbahagia. Nah, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang harmonis? Keluarga harmonis adalah impian semua orang. Hanya untuk membangunnya bukan hal yang mudah, karena membutuhkan komitmen
dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Harmonis diambil dari kata harmonia, bahasa Yunani, yang artinya terikat atau serasi atau sesuai. Dan keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti sebuah paduan suara. Ketika kita menikmati sebuah paduan suara, kita akan mendengarkan harmonisasi dari berbagai macam karakter suara. Ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass. Masing-masing memiliki karakter suara yang berbeda. Dan mereka juga perlu untuk berlatih agar satu dengan yang lain serasi. Tidak ada satupun yang bisa menonjolkan diri karena merasa suaranya paling merdu. Dan mereka harus bekerja keras untuk berlatih. Dan tentu saja mereka juga harus mau menerima ketika ada kesalahan satu orang atau dua orang, maka mereka harus merendahkan diri untuk mau ditegur oleh sang pelatih atau dirijennya. Sehingga mereka ini mempunyai tujuan yang sama untuk supaya paduan suara itu dapat dinikmati. Indahnya suara mereka, merdunya mereka, kekompakan mereka, kebersamaan mereka. Nah, demikian juga untuk keluarga. Kehidupan keluarga sekalipun mempunyai peran berbeda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga. Seperti itulah yang dinasihatkan Rasul Paulus yang tentu saja kita semua sudah membacanya di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 4. Adalah peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Apakah tugas dan peran masing-masing anggota keluarga? Seorang istri harus tunduk kepada suami dan seorang suami harus mengasihi istrinya. Saudara, jika kita menemukan seorang suami yang tidak mengasihi istrinya, maka menurut Dr. Edward, seorang konselor rohani, istri yang tidak dikasihi oleh suaminya akan mengidap berbagai macam penyakit fisik yang serius dan membutuhkan pengobatan yang mahal. Kemudian suami yang tidak mengasihi istrinya, maka istrinya juga menjadi tidak hormat, mungkin tidak mau tunduk kepada suami. Dan ketika seorang suami tidak bisa mengasihi istri, maka anak-anak suka memberontak. Dan kiranya pesan dari Rasul Paulus ini boleh mengoreksi kehidupan kita sebagai suami dan istri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus bisa diambil di dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata kunci di dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21, bagaimana keluarga kita bisa harmonis dan melakukan bertanggung jawab akan peran kita masing-masing sebagai anggota keluarga adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan juga kita harus merendahkan diri kepada seorang dan kepada yang lain di dalam satu keluarga. Relasi suami istri digambarkan seperti Tuhan dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Bukan karena takut, namun karena cinta, kasih, dan ketaatan.
Ketaatan karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga yang suami istri saling bisa mengucap syukur, maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan dapat mengatasinya di dalam Tuhan Yesus. Khususnya pada saat kondisi kita saat ini pandemi COVID-19, kita perlu mengintrospeksi apakah selama ini kita bisa mengucap syukur akan keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Nah, ketika kita bisa mengucap syukur, maka kita bisa mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak kita. Dan kita juga harus mampu untuk merendahkan diri, saling menghargai, saling menopang, saling mengasihi, saling mengampuni di dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita bisa menjadi berkat. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan keluarga ini kita diingatkan untuk mengintrospeksi apakah keluarga kita sudah harmonis di dalam Tuhan, bersinar, kokoh, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.